Ini kamera yang ada di HP, jangan sembarangan meletakkannya di kamar. Anda letakkan berdiri begini, saudara. Anda bergerak, saudara, ada pakaian, nggak ada pakaian, lagi telanjang, lagi hubungan dengan istri, mereka bisa rekam. Walaupun HP-nya kita matikan, ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teknologi AI ini adalah fakta dan realita. Kita tidak anti teknologi AI, tapi kita harus memanfaatkan AI dengan arif, bijak, dan cerdas. Yang dikerjakan oleh AI adalah membaca dan mengumpulkan semua informasi penggunanya. Bahkan bukan AI saja, semua platform internet, bukan AI saja, semua platform medsos. Dia membaca dan mengumpulkan semua informasi si pengguna tadi. Setelah itu, semua informasi yang didapatkan tersebut dikelola untuk mengetahui segala gerakan dan karakter si pengguna tersebut. Dari situ, AI sendiri yang akan menyimpulkan apa dan bagaimana cara untuk mengendalikan si pengguna. Ini sangat penting sekali, karenanya di sini kita harus punya cara bagaimana kita menghadapi AI. Di antaranya, pertama, sudah, apakah itu AI, apakah itu medsos, apakah itu platform yang lainnya, gunakan seperlunya. Jadi kita jangan mengumbar informasi pribadi kita, hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan guru, hubungan kita dengan sahabat. Jangan sekali-kali bicara di medsos, Instagram, di TikTok, apa saja, termasuk di WA sekalipun. Jangan kita bicara yang tidak perlu atau bicara yang sangat rahasia. Mereka bisa baca, mereka bisa ambil pembicaraan kita. Jangan bicara soal pribadi yang sangat rahasia, hubungan antara kita dengan kita, bukan untuk kepentingan publik tadi. Kalau untuk kepentingan publik, dakwah silakan sebarkan. Tapi kepentingan pribadi, kita harus pandai, arif, bijak, dan cerdas, tidak mengumbar informasi. Sebisa mungkin sembunyikan identitas kita. Kan saya kasih contoh di WA, kita sembunyikan nama kita, kita nggak sebut kita punya nama. Tapi ternyata itu bisa dicari dengan mudah. Siapa sih kita? Hanya dengan menggunakan get contact. Dia menggunakan get contact, dia periksa ini orang-orang yang menghubungi orang ini, nulis namanya di HP-nya siapa, sehingga apa? Langsung terbaca, oh itu milik si fulan. Walaupun kita tidak tulis nama, ya kawan. Ini nama memang luar biasa. Maka itu saya mau katakan di sini, ini perang antara yang hak dan batil. Ini memang perang abadi. Ini perang, apakah itu perang pemikiran, perang ekonomi, perang politik. Ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Nah, maka itu sekali lagi, ariflah kita, bijaklah kita, cerdaslah kita di dalam menggunakan AI dan segala macam platform di dunia medsos. Insya Allah, kalau mereka upload ada nama LGBT, itu langsung dihapus, ya kawan. Karena kebanyakan pemilik platform itu memang pembela dan pendukung LGBT, sehingga siapapun, ustadz, kiai, bicara LGBT langsung dihapus. Mereka nggak berikan tempat untuk menyampaikan yang hak, yaitu di platform yang dimiliki dan dikuasai oleh mereka. Bahkan saat ini kejadian di Gaza atau yang bicara soal Palestina mulai dihapus-hapusin kok di YouTube, saudara. Mulai dihapus sama mereka. Ke depan, saudara, siap-siap, kita semua mau dikendalikan dengan alam digital. Nah, yang ringan dulu, satu, adanya e-tol, pembayaran tol. Dulu kita bisa pakai uang cash, sekarang mereka nggak mau pakai uang cash. Mereka minta kita beli dulu, sehingga nanti transaksi antara kita dengan pintu tol itu udah transaksi digital. Hanya angka-angka yang keluar, berapa kita punya kuota, kita punya isian di dalam kartu kita, ya kawan. Kita nggak bisa tolak. Kalau kita tolak nggak bisa lewat tol. Artinya apa? Kita dikendalikan oleh digital, ya kawan. Anda harus bayar dengan kartu, dan nggak mau peduli dengan uang cash kita, ya kawan. Yang kedua, kalau kita keluar negeri, ke Malaysia, ke Saudi, atau kemana tempat, nggak boleh kita bawa uang cash, dibatasi. Uang cash cuma 100 juta, atau paling banyak 200 juta. Lebih dari itu, uang Anda disita. Tapi menariknya, kalau kita bawa ATM isi miliaran, nggak apa-apa, boleh keluar masuk luar negeri, saudara. Tapi bawa uang cash nggak boleh.
Kenapa? Mereka ingin memaksa kita supaya uang kita semua dimasukkan ke bank. Begitu masuk ke bank, masuk ke dalam sistem, sehingga mereka bisa baca uang kita ada berapa, dan mereka bisa baca uang kita digunakan di mana saja. Mereka bisa baca kapan uang kita ditarik, saudara, kapan uang kita dimasukkan, dan mereka juga bisa baca berapa yang kita keluarkan dan berapa yang dimasukkan. Mereka mau tahu keuangan kita sampai sekecil-kecilnya. Fakta. Mereka enggak butuh uang cash, mereka pengen semua dimasukkan supaya mereka bisa mengendalikan. Dan ini berbahaya. Kenapa? Satelit dikuasai Barat. Semua sistem itu, internet, WA, medsos, saudara, semuanya, termasuk teknologi militer sekalipun, untuk mengaktifkan dan menjalankannya, semua butuh satelit. Kalau satelit dimatikan 5 menit lagi, saudara, Anda punya handphone mati semua, bank semua sistemnya mati. Anda mau ngambil duit di bank nggak bisa, alasan bank sistem lagi rusak, nggak bisa dikeluarkan. Anda mau ngambil di ATM nggak bisa, sistemnya rusak. 5 menit dimatikan saja itu satelit, hancur ekonomi kita semua, saudara. Nah, jadi ini juga tantangan buat kita. Kita mau dikendalikan dengan apa? Dengan digital. Ini berbahaya buat kita, saudara. Dan mereka bukan hanya mereka tahu berapa jumlah uang kita di bank, di rekening, mereka bisa ambil kapan saja kalau mereka mau ambil. Semua itu uang mereka bisa ambil, dan kita nggak bisa lagi untuk mencairkannya. Makanya tadi ada penanya yang mengatakan ditanam chip itu, ya kawan. Memang rencana mereka ke depan begitu. Setiap orang ini ditanam di chip di tangannya, ya kawan. Chip itu untuk apa? Chip itu di dalamnya, saudara, kalau mau tahu KTP tinggal tempel, keluar data KTP. Mau rumah sakit bayar tinggal tempel, mau masuk tol tinggal tempel. Bukan itu saja, semua di data itu ada uang Anda, semua harta Anda, semua identitas Anda ada di situ. Dan itu nggak sampai di situ, yang namanya chip bisa dikendalikan oleh orang luar. Mereka bisa bunuh Anda kapan saja, ya kawan. Lihat peristiwa beberapa waktu yang lalu di Lebanon, bagaimana HP bisa meledak di tangan. Bukan 1-2 HP, ratusan HP, saudara. Israel mengendalikan HP tersebut dari negerinya, sehingga orang-orang Lebanon yang ingin melakukan perlawanan terhadap Israel, saudara, megang HP, HP-nya meledak, dan banyak jadi korban. Jadi siapa yang yakin kalau HP ini nggak dikendalikan oleh mereka, saudara? Siapa yang bisa jamin kalau HP ini hari ini nggak mungkin meledak, saudara? Artinya pengalaman di Lebanon itu menunjukkan bisa jadi semua HP mereka tanam bahan peledak, dan mereka bisa ledakan kapan saja mereka mau, ya kawan. Saudara, kita juga mesti bisa bikin satelit sendiri. Jangan satelitnya ikut Amerika, ikut Barat. Jadi satelit kita nggak nyantel lagi di satelitnya Barat atau Amerika. Karena kalau nyantel, mereka bisa dengar pembicaraan kita, mereka bisa rekam gambar kita. Maaf, ini kamera yang ada di HP, jangan sembarangan meletakkannya di kamar. Anda letakkan berdiri begini, saudara. Anda bergerak, saudara, ada pakaian, nggak ada pakaian, lagi telanjang, lagi hubungan dengan istri, mereka bisa rekam. Walaupun HP-nya kita matikan, ya kawan. Ini teknologi sudah mereka kuasai. Makanya kalau meletakkan HP, tutup di bawah, itu dia punya kameranya, saudara. Sehingga kalaupun dia nyalakan, dia nggak bisa. Paling-paling dia bisa ambil suara, tapi dia tidak bisa ambil gambar. Hati-hati, sudah sampai sejauh itu mereka menguasai kita. AI adalah fakta dan realita, satu kemajuan teknologi yang harus kita gunakan dengan arif, bijak, dan cerdas.